kita naikkan pujian Ku Mau Cinta Yesus. Pada sore hari ini Kau boleh kumpulkan kami Tuhan untuk sama-sama beribadah Tuhan. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu Tuhan, sehingga minggu ini kami masih sama-sama beribadah bersama teman-teman kami melalui online Tuhan. Sebentar kami akan lebih lagi Tuhan untuk menaikkan pujian untuk-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Semuanya bangkit berdiri yuk. Kita mau naikkan pujian Happy Ya Ya Ya. Cintaku semakin mendalam.
Tuhan. Meskipun kami masih ibadah secara online Tuhan, tapi Tuhan kami tetap mau beribadah dan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah kami boleh siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Halo, selamat sore adik-adik semuanya yang ada di rumah. Apa kabarnya nih? Kakak berharap semuanya dalam kondisi yang sehat ya. Kondisi yang baik, kondisi yang prima, semuanya dalam perlindungan tangan Tuhan. Oke adik-adik semuanya, kakak mau cerita nih tentang kelanjutan kisah dari Ratu Esther. Nah, hari ini tuh udah akhir ceritanya ya, udah endingnya. Nah, adik-adik ingat gak ceritanya minggu lalu soal apa? Ratu Esther, bagaimana ceritanya? Ayo, kakak berikan waktu sampai 5 ya. Ayo, 1, 2, 3, 4, 5. Oke adik-adik mungkin udah ada yang ingat dan mungkin ada yang lupa. Nah, kakak kasih tahu. Jadi Ratu Esther ingin meminta sesuatu dari raja, tapi dia merasa waktunya belum tepat, ya, belum waktunya Tuhan. Nah, apa sih yang Ratu Esther inginkan? Ratu Esther menginginkan bahwa dia dan bangsa Yahudi yang ada di kota Susan untuk diselamatkan, gak jadi dibunuh. Karena seseorang yang bernama Haman, yang seorang perdana menteri di kerajaan itu, ingin punya niat jahat, ya, punya niat jahat untuk membunuh bangsa Yahudi yang merupakan bangsanya Ratu Esther. Nah, kakak ceritakan ya. Jadi pada suatu hari Raja Ahasiweros ini pada malam hari ya, dia nggak bisa tidur, adik-adik semua gelisah, balik kiri balik kanan, nggak bisa tidur. Nah, akhirnya sampai subuh tuh, sampai pagi ya, sampai pagi dia memanggil pelayan-pelayannya. Hai, sini pelayan-pelayanku, tolong bawakan buku catatan kerajaan ke sini. Aku ingin melihatnya. Nah, jadi buku catatan kerajaan itu isinya apa sih? Isinya adalah kegiatan-kegiatan atau catatan-catatan yang ditulis oleh para pelayan raja. Isinya itu kegiatan-kegiatan penting atau hal-hal penting yang terjadi dalam kehidupan raja, itu dicatat setiap hari. Nah, kemudian raja membuka, dia kemudian sampai di satu halaman yang berisikan tentang Mordekai. Bagaimana Mordekai menyelamatkan raja, ya. Waktu itu jadi ada yang bersekongkol, dua orang pelayan yang bersekongkol untuk membunuh raja. Kemudian Mordekai tahu tentang cerita itu dan dia memberitahukan Ratu Esther, tolong beritahukan ini ke raja. Wah, raja melihat cerita itu, dia terharu, dia merasa sangat bersukacita, sangat berterima kasih kepada Mordekai. Nah, kemudian adik-adik dia bertanya kepada pelayan, hai pelayan-pelayanku, kira-kira apa ya? Apakah Mordekai sudah diberikan hadiah? Lalu pelayan bilang, belum raja, Mordekai belum diberikan apa-apa. Kemudian raja berpikir, kira-kira apa ya yang bisa aku berikan untuk menghormati Mordekai? Raja sesenang itu loh. Nah, kemudian ketika dia berpikir, pagi-pagi itu dia mendengar ada suara orang berjalan ya di kerajaan. Tok dok 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 dok. Orang yang datang dengan langkah yang tegap, langkah yang pasti. Orang itu adalah Haman. Dia pagi-pagi loh datang ke kerajaan. Tahu nggak maksudnya apa? Maksudnya adalah dia ingin meminta izin raja untuk membunuh Mordekai. Karena dia sangat benci kepada Mordekai. Haman telah membuat tiang untuk menggantung Mordekai yang tingginya melebihi tembok di kota Susan. Wah, luar biasa Haman ini bencinya, rasa marahnya sama Mordekai ya. Oke, kemudian raja melihat, ngapain itu si Perdana Menteri Haman datang pagi-pagi ke sini? Ya udah deh, karena aku juga nggak bisa tidur, pelayan panggil dia masuk. Kemudian Mordekai masuk ke kamar raja. Lalu kemudian
Raja langsung bertanya nih kepada Haman. Karena raja memiliki pertanyaan ini ya, dia masih penasaran pengen kasih apa ke Mordekai. Dia tanya ke Haman, Haman, kira-kira kalau kamu jadi saya, kalau kamu ingin menghormati seseorang, kira-kira apa yang akan kamu kasih? Wah, lalu Haman kegeeran. Wah, Haman senang. Wah, itu pasti aku ya. Wah, itu pasti aku nih. Raja pengen ngasih aku sesuatu. Oke, gini Raja. Kalau Raja ingin menghormati seseorang, Raja berikan pakaian Raja, pakaian kerajaan. Kemudian Raja berikan kuda yang Raja sering pakai. Kemudian seorang pengawal. Pengawalnya ini harus dari bagian kerajaan, minimal Perdana Menteri, yang akan mengawal dia Raja. Begitu ya. Kemudian si Haman udah kegiatan, wah aku akan dapat sesuatu nih, aku akan dapat sesuatu. Lalu Raja bilang, oke, begini Haman, tolong lakukan apa yang kamu bilang itu, lakukan itu kepada Mordekai. Seketika Haman langsung kaget. Kok Mordekai yang dapat, bukan saya? Lah, justru kedatangan aku ke sini untuk meminta izin kepada raja untuk membunuh Mordekai. Tapi perintah raja adalah perintah yang paling tinggi ya, perintah yang nggak bisa dibantah. Kemudian Haman dengan kecewa, dengan sedikit marah, dia bilang, oke, baiklah Raja. Kemudian dia pusing, dia berpikir, dia berjalan ke rumah Mordekai dengan hati yang dia nggak nyangka gitu loh. Kemudian dia nyampe rumah Mordekai, tok. Mordekai, dia bawa baju kerajaan. Mordekai kaget kan, ngapain ini Haman bawa baju kerajaan, bawa kuda. Kemudian perintah raja harus dijalankan ya. Kemudian Haman menjalankan perintah raja. Kemudian diberikan baju kerajaan itu kepada Mordekai. Mordekai pakai, lalu Mordekai naik kudanya raja, dituntun oleh Haman mengelilingi kota Susan. Wah, lalu orang-orang yang tahu bahwa Haman benci sama Mordekai bingung. Loh, itu kenapa ya? Kok jadi kebalik begitu? Kok si Haman jadi baik sama Mordekai ya? Wah, kenapa ya, ada apa ya? Kemudian orang-orang Yahudi tertawa melihat itu loh, adik-adik semua. Luar biasa ya, bagaimana keadaan berbalik ya. Ini adalah pekerjaan Tuhan ya, ini adalah campur tangan Tuhan. Sesuatu yang gak bisa dipikirkan ternyata terjadi ya. Oke adik-adik, kemudian udah selesai kegiatan itu, Haman pulang dengan hati yang marah, hati yang gelisah. Bahkan sampai istrinya sendiri gak bisa menghibur dia. Kemudian karena dia bingung, dia bengong, dia sampai lupa bahwa pada malam hari itu ada perjamuan, ada makan malam bersama Ratu Ester. Nah, kemudian ketika dia baru ingat, langsung ada bunyi ketokan di pintu, tok. Ternyata pelayan raja yang menjemput Haman. Menjemput Haman. Oke, datanglah, kemudian udah dijemput, datanglah Haman ke perjamuan itu ya. Di perjamuan itu ada raja, ada Ratu Ester, dan ada Haman sendiri. Kemudian ketika mereka lagi makan, nyetuklah si raja ini, Ratu Ester, apa yang Ratu Ester inginkan lagi? Coba kasih tahu kepada saya. Kata raja seperti itu ya, kurang lebih. Aku akan memberikan apapun yang Ratu Ester minta. Bahkan setengah kerajaan ini akan kuberikan kepada Ratu Ester. Wah, kemudian Ratu Ester yang sudah menyimpan pertanyaan itu, dia langsung bilang, wah inilah waktunya Tuhan nih. Aku momennya pas nih. Aku kasih tahulah kepada raja. Raja, kemudian Ester ngomong ya, Raja, aku ingin hidupku dan kehidupan bangsa-bangsaku untuk diselamatkan. Lah, raja bingung. Apa nih maksudnya? Kemudian diberitahulah kepada raja. Si Ester ngomong, ini loh raja,
lewat seseorang, lewat rencana jahat seseorang, bahwa bangsa-bangsaku akan dibunuh. Dan orang itu adalah dia. Wah, tangannya menunjuk ya. Nih Ratu Ester menunjuk pada Haman. Itu loh orangnya. Kemudian Haman kaget. Dan raja jadi sangat marah. Berani-beraninya kamu Haman. Berani-beraninya. Kemudian Haman dia menyesal. Dia meminta maaf. Dia langsung berlutut di kakinya Ratu Ester. Kemudian raja menjadi semakin marah. Wah, berani-beraninya si Haman ini ya. Si raja ngomong kayak gitu. Kemudian seorang pelayan ngasih tahu juga ke raja. Raja, Haman telah membuat gantungan untuk menggantung Mordekai yang tingginya melebihi tembok di kota Susan. Wah, kemudian raja karena dia sedang marah, dia bilang, baiklah pelayan, gantung Haman di gantungan itu. Wah, Haman semakin kaget adik-adik semua. Luar biasa cerita ini ya. Bagaimana Tuhan menyelamatkan umat-umatnya. Bagaimana Tuhan membela umat-umat kesayangannya. Bagaimana Tuhan bisa membalikan keadaan ya. Haman bisa jadi dia orang yang hebat, orang yang punya kedudukan di kerajaan ya. Tapi kuasa Tuhan melebihi jabatan, kuasa Tuhan melebihi semuanya itu adik-adik semua. Nah, kemudian setelah Haman digantung, dibawa pergi. Nah, ini happy ending nih adik-adik semua. Ceritanya berakhir dengan bahagia. Kemudian raja datang kepada Ratu Ester. Sekarang segala kekayaan Haman beserta rumahnya kuberikan kepadamu Ester. Ya. Kemudian Ester bilang kepada raja, "Raja, rumahnya Haman yang raja berikan kepada saya ingin berikan itu kepada Mordekai. Karena Mordekai telah membesarkan saya dari kecil seperti anaknya sendiri." Wah, luar biasa ya adik-adik cerita ini. Bahkan akhirnya raja memanggil Mordekai untuk datang ke kerajaan dan menggantikan posisinya Haman. Wah, dia menjadi perdana menteri. Mordekai dan Ester akhirnya selamat di istana raja. Dan gak cuma mereka berdua, tapi seluruh bangsa Yahudi akhirnya diselamatkan karena Mordekai dan Ester punya kuasa yang tadinya seluruh bangsa Yahudi mau dibunuh karena tindakan jahatnya Haman. Tapi karena sekarang yang berkuasa adalah Ester dan Mordekai, nah akhirnya itu dihapuskan dan seluruh bangsa Yahudi diselamatkan. Bahkan orang-orang yang ingin menyerang bangsa Yahudi, dia yang akan dihukum loh adik-adik semua. Nah, adik-adik, begitulah akhir dari cerita Ester ya. Ester, Mordekai, Haman, dan Raja Ahasiweros. Nah, adik-adik, kita belajar di sini bahwa Tuhan membuat segala sesuatu itu indah pada waktunya ya. Semua kejadian ini adalah cerita nyata ya. Cerita dari Alkitab itu gak ada yang bukan cerita fiktif, bukan cerita yang kita baca dari kartun, dari novel yang mungkin hayalan seseorang, tapi ini cerita nyata. Dan kejadian-kejadian tersebut adalah campur tangan Tuhan ya. Tuhan yang menghancurkan kuasa orang yang jahat ya, dan menyelamatkan anak-anaknya, umat pilihannya. Nah, kita belajar nih adik-adik semua, Tuhan telah mengatur kehidupan kita semua, mengatur langkah kehidupan kita, mengatur masa depan adik-adik semua. Dan kadang tangan Tuhan itu, rencana Tuhan gak bisa kita pahami. Kadang mungkin seperti di posisinya Ester dan Mordekai ya, mereka mungkin sudah bingung, wah bagaimana nih, kita akan dibunuh nih, bangsa Yahudi akan dibunuh. Tapi ternyata Tuhan punya rencana lain ya. Tuhan punya rencana yang indah buat mereka semua. Nah,
mungkin kadang kita di masa-masa yang sulit adik-adik semua, tapi kita harus tetap percaya bahwa kita bisa melewati itu dengan Tuhan, dan Tuhan yang akan membela kita semuanya. Nah, adik-adik, sekarang kakak mau ajak untuk baca ayat hafalan ya, di Mazmur 37 ayat 17. Mazmur 37 ayat yang ke-17. 1, 2, 3. Lengan orang fasik dipatahkan, tetapi Tuhan menopang orang-orang benar. Nah, lengan orang fasik dipatahkan, tetapi Tuhan menopang orang-orang benar. Nah, adik-adik semua, tetaplah menjadi anak yang baik, anak yang dengar-dengaran, anak yang cinta dengan Tuhan Yesus, yang sayang orang tua, dan jadi anak-anak yang benar di hadapan Tuhan. Karena orang-orang benar akan dibela, ya, seperti di ayat ini, Tuhan yang akan menopang orang-orang benar. Oke, adik-adik semua, begitu aja cerita buat sore hari ini. Jangan lupa untuk datang lagi minggu depan. Ikuti terus, setia terus ikuti sekolah minggu, dan jangan lupa dihafal ayat hafalannya ya. Dan ingat ceritanya hari ini tentang Esther. Oke, kita mau berdoa, kita mau tutup firman Tuhan pada sore hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat sore hari ini. Kami telah mendengarkan cerita firman-Mu, dan sekarang Tuhan, kami mungkin akan berpisah walaupun kami belum bisa bertemu secara langsung. Tapi kami yakin Tuhan, berkat-Mu Tuhan, kasih setia-Mu terus ada melingkupi di tengah-tengah kami. Berkati kami, hati kami, telinga kami, pikiran kami, biar cerita yang kami dengar pada sore hari ini boleh bertumbuh dalam hati kami dan berbuah dalam kehidupan kami. Tuhan, mohon berkati orang tua kami, orang tua dari adik-adik sekolah minggu yang mengikuti ibadah pada sore hari ini dan yang belum bisa mengikuti. Berkati orang tua kami semua, berkati adik kakak kami semua. Berikan kami kesehatan, berikan kami kekuatan, berikan kami semua Tuhan, Roh Kudus-Mu yang terus senantiasa melindungi kami, menuntun langkah kami, membimbing hati kami. Berkati edukasi kami Tuhan, kami di sekolah, biar kami boleh menjadi anak yang pintar, dengar-dengaran, dan tidak sombong, takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati juga Bapak Ibu Gembala kami, Om Yance dan Tante Ratna, juga berkati pelayanan mereka di tempat ini, di gereja-Mu Tuhan, dan juga berkati para pelayan-pelayan, kakak-kakak sekolah minggu yang telah setia, mulai dari WL Tuhan, yang mengedit video, semua yang telah ambil bagian, Engkau memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat sore adik-adik semua. Sampai jumpa minggu depan.